Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini, hari Senin, dan sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, untuk kita menghantar masuk ke hadirat Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita awali hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan mengatakan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat hidup kami sampai hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami butuh akan kebenaran firman-Mu. Urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami terima hari ini, yaitu firman-Mu, boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amen. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membuka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka atas bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara berjuang di dalam kelemahan. Kisah yang sangat menarik, ada seorang nona. Pada waktu ia dilahirkan, dia berkata demikian. Saat aku dilahirkan, papaku seorang angkatan laut Korea dipanggil Tuhan. Keadaanku, aku punya 2 tangan, tapi aku punya hanya 2 jari, kanan dan kiri. Aku punya 2 kaki, hanya sebatas lutut. Pada waktu aku dilahirkan, papaku dipanggil Tuhan. Tapi aku bersyukur ketika aku dilahirkan, mamaku menerima aku apa adanya. Di dalam kehidupanku aku berjuang luar biasa. Mama berjuang luar biasa. Dan akhirnya dengan 2 tangan hanya 2 jari, aku menjadi seorang pianis. Bahkan aku pernah konser di Gedung Putih. Saudara, siapakah nona itu? Ia adalah Hi Hali. Di dalam keterbatasan dia tidak kecewa. Meskipun dia punya postur tubuh tidak seperti seorang yang normal. Tetapi dia menjadi orang yang sukses. Dia berhasil. Meskipun hanya punya 2 tangan, hanya punya 2 jari, punya 2 kaki, hanya sebatas lutut. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin sering mendengar istilah yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang 100% sempurna. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan sekaligus dia memiliki kekurangannya masing-masing. Entah itu dari postur tubuh, entah itu dari bicaranya bahasa, maupun di dalam hal yang lain. Namun saudara, jika kita hanya berhenti dan menyerah karena kelemahan kita, kita tidak akan bisa meraih hasil apapun. Kita harus berjuang untuk mengatasi kelemahan itu. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Diamond di Tangerang, mungkin satu kali kita melihat ada seorang bapak. Dia tidak mempunyai tangan. Dia punya 2 kaki. Tapi bapak ini tidak mau meminta-minta. Ia berusaha untuk mencari barang-barang bekas. Dengan kata lain, botol-botol bekas yang bisa diolah. Lalu bagaimana dia mengangkat botol-botol itu? Botol-botol plastik. Apakah pakai mulut? Tidak. Ternyata dia berjuang awalnya pakai kaki dan dimasukkan ke dalam kantong yang dia bawa. Banyak cerita-cerita yang sangat mungkin membuat kita harus terus berjuang. Saudara, di Geraha Raya Bintaro ada salah satu usaha kerupuk. Dan di situ saya suka lihat ada seorang yang buta. Orang buta ini dia nggak mau jadi pengemis, tapi dia jualan kerupuk yang harus dibawa seperti payung. Memang saudara,
Jika kita hanya berhenti dan menyerah karena kelemahan kita, kita tidak akan meraih hasil apapun. Kita harus terus berjuang untuk mengatasi kelemahan itu. Seperti yang diungkapkan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kita harus ingat senantiasa bahwa Tuhan ingin kita berhasil dan berdiri tegak untuk menjadi pemenang di dalam hidup ini. Karena itulah kita harus terus berjuang dengan sekuat tenaga untuk keluar dari keterbatasan kita yang kita miliki. Kita tidak perlu merasa rendah diri. Kita tidak perlu minder, merasa gagal, karena mungkin kita tidak seperti orang lain. Namun sebaliknya saudara, kita harus percaya akan diri sendiri bahwa kita pun bisa memperoleh sebuah keberhasilan. Kalau mau bicara dengan jujur, saya pun mengalami keterbatasan melalui kata-kata. Itu yang pertama. Dan saya pun mengalami satu kekurangan di dalam cara saya bergerak. Seperti gempa bumi. Jadi jalan saya pun tidak sempurna karena bekas polio. Dan satu hal saudara, saya bisa melihat bahwa mama saya seorang janda dan dia seorang tukang urut. Dia mengalami satu perjuangan yang hebat untuk membesarkan anak-anak. Tapi satu hal yang terjadi saudara, memang karena keadaan, akhirnya saya pun seharusnya tidak sekolah SMA, tapi karena ada satu keinginan yang luar biasa, meskipun sekolah itu jauh, akhirnya saya bisa sekolah. Dan ternyata saudara, tahap demi tahap mengalami satu perubahan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sampai akhirnya apa yang saya cita-citakan, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan, itu diberkati. Memang tidak mudah di dalam kelemahan kita. Seringkali banyak ejekan-ejekan yang masuk. Mungkin kata-kata yang keseleo, kata-kata yang membuat orang kaget. Tapi sekali lagi saya katakan buat Bapak Ibu, 100% manusia tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Oleh karena itu, jadikanlah diri sendiri, jangan terpaku pada kekurangan kita saudara. Namun saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berani menggali potensi kita. Kembangkanlah segala apa yang ada pada diri kita. Jangan hanya menunggu kesempatan, namun ciptakanlah peluang yang ada. Memang tidak mudah, tapi kita harus berani melawan itu saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebagaimana tadi yang saya katakan, saya bicara dengan Bapak Ibu, masih perlu banyak belajar tentang tata bahasa. Tapi sekali lagi, kita harus berani, jangan membuat diri kita minder. Nah saudara,
Beranikah kita menciptakan peluang yang ada? Saya percaya saudara, pasti ada kelebihan dalam hidup ini. Ingatlah bahwa keberhasilan bukan milik mereka yang berhenti diri untuk menyerah, namun mereka yang terus berjuang melawan keterbatasan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau. Di atas kelemahanku, kuasa Tuhan boleh nyata. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu hal yang kita petik hari ini, Ihali, meskipun dia sangat terbatas segala-galanya, tapi dia menjadi seorang pianis yang terkenal dan bisa konser di Gedung Putih. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, renungan harian hari ini boleh memberi kita semangat untuk kita terus berjuang. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, pasti ada kelebihan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kuasa Tuhan yang sanggup memampukan kami untuk kami terus berjuang melawan kekurangan kami, sehingga kami akan menjadi seorang yang berhasil, seorang yang sukses, seorang yang tidak mudah menyerah dalam keadaan keterbatasan kami. Terima kasih untuk renungan hari ini ya Tuhan, menjadikan kami semua tetap optimis bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat belajar, menjadi seorang ibu rumah tangga, saudara yang kasih Tuhan, dan tetap bersemangat, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.